Akankah tradisi juara bulu tangkis Indonesia kembali bangkit atau justru tenggelam dalam drama kegagalan di bulan April 2026 yang penuh tantangan besar ini? Halo Sobat Bulu Tangkis semuanya, selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang selalu memberikan informasi paling hangat dan mendalam seputar dunia tepok bulu. Benar sekali, dan kali ini kita sudah memasuki bulan April 2026. Bulan yang pastinya sudah sangat dinantikan oleh para pecinta olahraga ini di seluruh penjuru tanah air. Kenapa tidak? April ini benar-benar gila. Karena tim bulu tangkis Indonesia akan dihadapkan pada dua ajang raksasa yang sangat prestisius dan penuh dengan gengsi tinggi. Kita bicara soal kejuaraan Asia yang akan segera bergulir dan tentu saja turnamen beregu paling legendaris di dunia, yaitu Piala Thomas dan Piala Uber 2026. Jika kita melihat kalender resmi dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF, dua perhelatan besar ini hanya memiliki selisih waktu yang sangat singkat, yaitu sekitar 12 hari saja. Jarak yang sangat mepet ya. Kejuaraan Asia sendiri akan diselenggarakan di kota Ningbo, Cina, mulai tanggal 7 sampai 12 April 2026 ini. Dan setelah itu, fokus dunia akan langsung berpindah ke Horsens, Denmark, tempat di mana Piala Thomas dan Piala Uber akan dilangsungkan mulai tanggal 24 April hingga 3 Mei. Walaupun kategorinya berbeda, satu individu dan satu beregu, keduanya tetap memiliki arti yang sangat mendalam dan beban tanggung jawab yang sama besarnya bagi para atlet kita. Mengingat sejarah kita, tim Merah Putih sebenarnya sempat menjadi negara yang sangat konsisten dalam mengamankan gelar juara sejak kejuaraan Asia edisi 2022 yang lalu. Namun sangat disayangkan, tradisi manis tersebut harus terputus pada tahun kemarin karena pencapaian terbaik atlet kita hanya sampai di babak semifinal saja. Saat itu hanya ganda putra dan ganda campuran kita yang mampu bertahan hingga 4 besar. Sebuah hasil yang tentu saja membuat banyak penggemar merasa sedikit kecewa. Tapi jangan khawatir, tahun ini Indonesia tampil dengan kekuatan penuh dan mengirimkan total 17 wakil terbaiknya yang tersebar di 5 sektor berbeda untuk bertarung di Ningbo. Menariknya lagi, 3 di antara wakil tersebut merupakan atlet yang berstatus non-platnas, namun tetap memiliki kualitas yang sangat mematikan di lapangan pertandingan nanti. Ada Jonathan Christie yang kita semua tahu kualitasnya, lalu ada ganda putra Sabar Karyaman Gutama bersama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, serta duet Bobby Setiabudi dan Melati Daiva Oktavianti. Kombinasi antara pemain platnas dan non-platnas ini diharapkan bisa menjadi senjata rahasia untuk merebut kembali supremasi bulu tangkis di benua Asia tahun ini. Kemudian beralih ke kejuaraan beregu yang sangat sakral bagi bangsa ini, yaitu Piala Thomas dan Piala Uber, di mana adrenalin kita pasti akan terpacu lebih kencang. Terakhir kali kita merasakan nikmatnya mengangkat tinggi trofi Piala Thomas adalah pada tahun 2020, yang sebenarnya baru bisa diselenggarakan pada tahun 2021 kemarin. Setelah momen emosional di Ahorus tersebut, sayangnya dalam 2 edisi berikutnya pada tahun 2022 dan 2024, kita hanya mampu finish sebagai runner-up. Masih teringat jelas di ingatan kita, bagaimana 2 tahun lalu tim putra Merah Putih harus mengakui keunggulan tim Cina dengan skor 1-3 di babak final. Dan jangan lupa juga kenangan pahit pada tahun 2022 di mana kita harus menyerah kalah dengan skor telak 0-3 dari tim India yang mengejutkan. Kini saatnya untuk menebus semua kegagalan tersebut di Denmark. Apalagi tantangan di sektor putri atau Piala Uber juga tidak kalah berat dan penuh dengan sejarah panjang. Benar, Indonesia sudah sangat lama tidak merasakan gelar juara di Piala Uber. Tepatnya sudah 30 tahun lamanya sejak terakhir kali kita juara pada tahun 1996. Kala itu di Hong Kong, Srikandi hebat Indonesia berhasil menumbangkan tim kuat Cina dengan skor telak 4-1. Sebuah pencapaian yang hingga kini masih menjadi standar tertinggi kita. Pada edisi terakhir kemarin, tim putri kita sebenarnya tampil luar biasa hingga ke final, namun harus kembali puas menjadi runner-up setelah kalah 0-3 dari kedikdayaan tim Cina. Jadi, April ini bukan hanya sekedar bulan biasa. Ini adalah bulan pembuktian bagi seluruh penggawa bulu tangkis Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita masih merupakan raksasa dunia yang patut disegani. Dengan begitu banyak tantangan di depan mata, pastikan sobat semua terus memberikan dukungan dan doa terbaik agar bendera merah putih bisa berkibar tinggi di podium tertinggi di setiap kompetisi yang ada. Jangan pernah lelah untuk mendukung perjuangan para pahlawan olahraga kita,
karena setiap teriakan dukungan dari kalian adalah tambahan energi luar biasa bagi mereka yang bertarung di lapangan pertandingan. Sampai jumpa di update berikutnya dan mari kita kawal terus perjalanan tim bulu tangkis Indonesia menuju kejayaan yang sangat luar biasa di bulan April 2026 ini. Semangat Indonesia! Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri terancam terpental dari skuad Piala Thomas 2026 karena persaingan ganda putra Indonesia kini benar-benar menggila. Halo Sobat Badminton Indonesia, kembali lagi di kanal kesayangan kita semua yang akan mengupas tuntas drama bulu tangkis dunia paling panas dan mendebarkan kali ini kawan semua. Kita akan membahas nasib ganda putra andalan kita, yaitu Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang sedang was-was. Benar sekali kawan. Dan kali ini kita kedatangan berita yang benar-benar bikin jantung mau copot soal nasib mereka berdua di tengah ketatnya persaingan menuju skuad Piala Thomas 2026 nanti. Bayangkan saja, pasangan sekelas mereka saja sampai merasa harus realistis soal posisi mereka di tim nasional loh. Ini gila sih, padahal kita tahu betapa hebatnya prestasi mereka selama ini. Tapi memang persaingan di sektor ganda putra Indonesia saat ini sudah tidak masuk akal lagi levelnya, sangat merata. Semua pemain baik dari dalam pelatnas maupun luar pelatnas sedang menunjukkan performa yang sangat luar biasa gila dan haus akan gelar juara di setiap turnamen. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Jadi, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri baru-baru ini buka suara di Pelatnas Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Cipayung soal masa depan mereka yang belum pasti. Mereka secara jujur mengakui kalau mereka sangat berharap bisa masuk ke dalam jajaran pemain yang dibawa ke Piala Thomas 2026 nanti. Tapi masalahnya adalah mereka juga sadar sesadar-sadarnya kalau tiket masuk ke tim nasional itu sekarang harganya mahal sekali kawan. Hal ini dikarenakan performa kawan-kawan mereka yang lain juga sedang sangat mengerikan di lapangan. Fajar sendiri yang bilang kalau sekarang pemilihan pemain itu benar-benar murni dilihat dari prestasi dan performa terbaru mereka belakangan ini. Dia bahkan menyebutkan beberapa nama yang sekarang sedang on fire, seperti pasangan Leo Rolikarnando dan Bagas Maulana yang baru saja menjuarai turnamen Thailand Open beberapa waktu lalu. Jangan lupakan juga pasangan muda Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin yang secara mengejutkan berhasil menembus babak semifinal turnamen All England yang sangat legendaris itu kawan. Wah, itu sih benar-benar kejutan besar ya bagi peta kekuatan ganda putra kita. Apalagi ada juga pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dari jalur non-pelatnas. Performa mereka saat ini sedang sangat stabil di papan atas klasemen dunia dan seringkali merepotkan pemain unggulan lainnya saat bertemu di lapangan pertandingan internasional manapun. Belum lagi nama-nama besar lainnya seperti Daniel Martin yang mulai kembali ke performa terbaiknya setelah sempat menurun, dan juga Muhammad Rian Ardianto yang pengalamannya sudah sangat matang sekali. Jadi bisa kita bayangkan betapa pusingnya tim pelatih dan pengurus pusat PBSI dalam menentukan siapa yang paling layak masuk ke dalam skuad final nanti. Fajar sendiri mengatakan bahwa sebelum rilis resmi dari federasi keluar, mereka tidak berani banyak bicara atau memberikan janji muluk-muluk kepada para penggemar setia bulu tangkis di seluruh tanah air. Makanya saat ini fokus utama mereka dialihkan dulu ke agenda yang paling dekat di depan mata, yaitu kejuaraan bulu tangkis Asia 2026. Kejuaraan Asia yang akan digelar di Ningbo, China ini memang sangat krusial karena poin yang diperebutkan setara dengan turnamen level Super 1000 kawan. Jadi setiap kemenangan di sana akan sangat berpengaruh pada kenaikan peringkat dunia dan juga penilaian subjektif dari tim pelatih nasional kita secara keseluruhan dalam menentukan skuad Thomas Cup. Turnamen di China itu sendiri akan berlangsung dari tanggal 7 sampai 12 April 2026 dan setelah itu baru kita akan melihat persiapan menuju Piala Thomas. Ingat ya kawan, Piala Thomas 2026 akan dimulai dari tanggal 24 April sampai 3 Mei 2026 dan Indonesia berada di grup menantang. Kita berada satu grup dengan tim Prancis yang memiliki kekuatan merata. Lalu ada Thailand yang selalu menjadi batu sandungan bagi kita dan juga tim Aljazair yang tidak boleh disepelekan. Itulah kenapa PBSI dituntut sangat cermat dalam memilah kekuatan pemain, agar kita bisa bersaing secara optimal di kedua ajang besar tersebut tanpa ada risiko cedera pemain. Fajar juga sempat bilang kalau mereka tidak tahu apakah akan dibawa atau tidak, karena sampai sekarang daftar nama resminya memang belum dirilis ke publik secara resmi oleh PBSI. Jadi mereka lebih memilih untuk tutup telinga dari segala spekulasi yang ada di luar sana dan memilih untuk fokus 100% pada latihan keras setiap harinya di Cipayung. Fikri juga menambahkan dengan kalimat yang sangat menyentuh hati saya kawan. Dia bilang kalau mereka masuk skuad ya alhamdulillah, tapi kalau tidak masuk ya mereka akan berlatih lagi. Sikap yang sangat dewasa dan profesional sekali ya dari seorang Muhammad Sohibul Fikri dalam menghadapi tekanan persaingan hebat ini. Betul sekali kawan.
Kita semua mendoakan yang terbaik bagi perjuangan mereka di lapangan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam olahraga untuk kita semua. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go, we